Sesaat lagi kita ikuti Dialog RRI Bone. Pak Andi Musafir, SPI. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Dan bersama kami juga hadir Kabid Keswan dan Kesmafed, Bapak Dr. Hewan Agus Riyadi M. Anim SC. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kadis dan juga Pak Dr. Adi bisa hadir bersama kami di hari ini dalam Dialog RRI. Dan dialog ini kami juga siarkan melalui Facebook kami di LPP RRI Bone. Anda pendengar juga bisa bergabung bersama kami, berinteraksi dengan Pak Kadis atau juga Pak Dr. Agus, menanyakan seputar tema yang kami angkat hari ini, yaitu ketersediaan stok hewan kurban dan antisipasi gangguan kesehatan hewan jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dan saya langsung ke Pak Kadis dulu nih. Pak Kadis, bagaimana sebenarnya kesiapan DPKH dalam menyambut Hari Raya Kurban? Ada berapa tim yang diturunkan ke lapangan yang bertugas untuk memeriksa hewan yang akan dikurbankan? Silakan, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pemirsa RRI dimanapun berada, saya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, Andi Musafir. Pada saat ini sementara siaran di Radio Republik Indonesia berkenaan dengan perbincangkan masalah stok hewan ternak untuk persiapan kurban. Ya. Sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan tadi bahwa kesiapan kami di Dinas Peternakan Kabupaten Bone, alhamdulillah, karena ini merupakan hal yang rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di Dinas Peternakan Kabupaten Bone kami sudah membentuk tim di semua kecamatan yang melibatkan teman-teman dari PPK, inseminator dan petugas Dinas Peternakan yang ada di kecamatan dalam rangka membantu kami mengantisipasi hewan-hewan yang akan dijadikan kurban di setiap masyarakat di wilayah Kabupaten Bone. Langkah yang dilakukan pertama, kami membentuk tim. Tim ini terdiri dari 156 orang yang tersebar di semua kecamatan. Harapannya tim inilah yang memberikan data ke kami. Data dalam artian berapa jumlah di setiap wilayah masing-masing yang akan jumlah masyarakat yang akan melakukan dengan kurban, berapa jumlah ternak yang akan dikurbankan di wilayahnya masing-masing. Kemudian dia juga membantu kami dalam upaya mengecek kesehatan hewan baik secara morfologi maupun anatominya sebelum dan setelah Lebaran Idul Adha. Sekira itu. Untuk pemeriksaannya sendiri sejauh ini, apakah semua hewan kurban yang akan dikurbankan sudah dinyatakan sehat, Pak? Insya Allah kami dari tim di Dinas Peternakan Kesehatan Hewan, untuk itulah kami adakan bintek. Harapannya kami semua ternak yang akan jadikan kurban ini dipastikan bahwa dari sisi kesehatannya aman dan sisi agamanya halal. Dan itulah tujuan dari kami untuk melakukan ini, membentuk tim yang insya Allah kemungkinan hari Jumat akan dilepas secara resmi oleh Bapak Bupati di Aula Latiari Riduni. Karena harapannya seperti itu, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami di Dinas Peternakan Kabupaten Bone, dan tentu ini adalah menjadi harapan Bapak Bupati dan Wakil Bupati agar memastikan bahwa semua hewan ternak itu aman dari sisi kesehatan dan halal dari sisi agama. Baik. Kira itu. Baik. Lalu untuk ketersediaan stok hewan kurban di Bone seperti apa, Pak? Ada berapa hewan yang akan dikurbankan tahun ini? Alhamdulillah kalau dari sisi kesediaan stok hewan di Kabupaten Bone, kita sama-sama tahu bahwa potensi ternak di Kabupaten Bone luar biasa. Ternak besar ini adalah sapinya kita
menjadi bersoal Sulawesi Selatan kalau sapinya bone yang terkendala. Jadi dari sisi stok itu saya anggap aman. Dari jumlah ada sekitar kurang lebih 13.910 ekor ternak sapi yang kami siapkan. Kemudian untuk ternak kambing 1060 ekor. Kemudian ternak kerbau ada 3 ekor. Dan kami menganggap bahwa kalau berdasarkan kebutuhan kurban tahun lalu sekitar kurang lebih 5.225. Jadi dengan estimasi bahwa ada penambahan sekitar 500, jadi kami sediakan sekitar 5.700 khusus untuk kesediaan di masyarakat Kabupaten Bone. Dan selebihnya itu kami peruntukkan untuk wilayah-wilayah provinsi yang membutuhkan. Jadi ada sekitar 4.000 lebih sapi yang sudah kami kirim untuk kebutuhan ternak di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Dan yang mensuplai adalah sebagian besar dari pemerintah Kabupaten Bone peternakan. Oke, baik. Nah, kemarin kan ada isu penyakit hewan yang juga merebak begitu di Kabupaten Bone, Pak ya. Ada jembrana, kemudian PMK. Apakah penyakit-penyakit ini tidak mempengaruhi permintaan ternak dari luar Sulawesi? Kalau kita mau berbicara pengaruh, tentu ada pengaruhnya, Tapi alhamdulillah tidak terlalu signifikan dengan upaya-upaya antisipasi yang dilakukan oleh tim kesehatan hewan di Kabupaten Bone. Kami terdiri dari beberapa dokter di bawah komando langsung Bapak Dr. Agus Riyadi. Saya kira kita mampu meyakinkan konsumen bahwa dari sapi-sapi yang bersumber dari Kabupaten Bone aman dari sisi penyakit yang dikhawatirkan oleh segenap masyarakat yang menjadi populer sekarang. Dan alhamdulillah memang pola penanganan yang kami lakukan luar biasa. Di sini juga kami mau sampaikan bahwa untuk capaian vaksinasi khusus untuk PMK kami di Kabupaten Bone ini terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Persentase capaiannya luar biasa. Ini berkat kerja-kerja dari Bapak Dr. Agus Riyadi beserta semua jajarannya dengan dukungan segenap stakeholder yang ada, termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Babinsa dan Babin Kamtibmas. Ini adalah kemampuannya beliau dalam rangka mensinergikan ini, mengkolaborasikan ini semua sektor yang ada. Akhirnya capaian kita ini menjadi pilot proyek di Masya Allah, alhamdulillah. Di kabupaten lain banyak yang datang belajar ke Pak Dokter ini. Bagaimana caranya ini Pak Dokter di Kabupaten Bone sampai capaiannya bisa seperti itu. Jadi seperti itu. Baik. Kalau gitu saya ke Pak Dokter lagi nih, Pak Dokter. Kemarin kan isunya kan gencar gitu ya. Nah, penanganan seperti apa yang Pak Dr. Agus Riyadi lakukan dan tim agar bisa meminimalkan pengaruh jembrana dan PMK ini kemarin sehingga dijadikan pilot project seperti yang dikatakan Pak Kadis. Silahkan Dok. Siap, terima kasih. Jadi untuk penanganan PMK maupun jembrana, langkah awal yang selalu kami laksanakan adalah pemetaan. Jadi pemetaan mapping di mana daerah yang sudah terdampak, tertular dan terancam. Setelah itu kami menentukan langkah pendekatan yang harus kami laksanakan, tentu dengan berkoordinasi di bawah pimpinan Bapak Kepala Dinas, berkoordinasi dengan pemerintah setempat, terutama dalam hal ini adalah Tripika di Kecamatan. Khusus untuk penyakit jembrana saat ini kita berfokus pada 2 kecamatan terdampak, yaitu di Mare dan Sibuluhe. Di mana langkah vaksinasi merupakan langkah yang paling efektif untuk bisa dilaksanakan. Saat ini hari ini tim kami sedang bergerak di sana untuk melaksanakan vaksinasi. Kemudian untuk ternak sapi yang sakit itu dilaksanakan tindakan pengobatan. Pengobatan ini kita rutin laksanakan sejak 1 bulan terakhir, dan tentu saja ada pembatasan pergerakan ternak. Dari desa-desa yang sudah tertular itu sedapat mungkin ditahan pergerakan ternaknya terlebih dahulu, dan yang lain adalah kontrol vektor. Hal ini adalah lalat-lalat yang berperan sebagai media pembawa. Itu sudah kami arahkan untuk pemberian insektisida, penyemprotan agar penyakitnya tidak menyebar ke desa-desa yang lain. Jadi kemungkinan untuk menyebarnya itu sangat minim, Dok?
Untuk saat ini semua langkah yang standar, baik itu secara standar dari Kementerian Pertanian sedang kita laksanakan, dan kami berharap ini bisa meminimalisir persebaran penyakit. Sejak melaksanakan tindakan pengamanan ini, kami melihat progres cukup menjanjikan, dan kami berharap dalam waktu kurang dari 1 bulan ini semua kasus baru sudah bisa tidak muncul lagi. Jadi kondisi di wilayah yang terdampak nih saat ini seperti apa? Untuk saat ini kasus baru itu sangat berkurang dibandingkan kondisi sebulan yang lalu. Dan kami melihat juga sudah ada peningkatan kesadaran warga untuk melapor. Dari kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih RRI. Ini menjadi media yang baik untuk kami dari Dinas Peternakan di bawah pimpinan Bapak Kadis untuk menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan apabila ditemukan ada ternak yang sakit. Kami memiliki petugas yang sudah kami tempatkan khusus dalam penanganan Jembrana terutama di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Maret dan Kecamatan Sebuluwen. Alhamdulillah juga support dari Camat, Pak Dan Ramil, dan juga Pak Kapolsek itu sangat baik untuk meneruskan informasi jika kemudian ditemukan ada kasus baru penyakit di wilayah tersebut. Baik. Jadi artinya dipastikan aman lah begitu ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, meskipun Bone juga terdampak PMK dan Jembrana, tapi aman terkendali lah gitu ya. Baik, saya ke Pak Kadis lagi nih. Pak Kadis, bagaimana mekanisme dan prosedurnya bagi peternak yang ingin memeriksakan hewannya, hewan kurbannya sebelum dijual untuk menjadi hewan kurban? Lalu di kecamatan seperti apa mekanismenya? Apakah ada satu lokasi yang disiapkan DPKH untuk pemeriksaan kesehatan hewan kurban, atau tim DPKH nih yang turun langsung melakukan pemeriksaan? Dan juga ini kan mengantisipasi jangan sampai ada hewan yang terjual tanpa melalui proses pemeriksaan, begitu Pak? Silakan. Jadi ini kan di BIMTEK itu memang sudah dibekali teman-teman semua bagaimana mekanisme yang harus dilakukan. Tentu ini kan ada penitia, setiap kegiatan ada penitia kurban, penitia kurban yang dilaksanakan di tingkat desa, menghubungi penitia itu bagaimana mekanismenya. Jadi tempat untuk itu disesuaikan karena tidak ada tempat yang kami sediakan untuk pemeriksaan itu. Jadi kami menghimbau, menyampaikan, memerintahkan teman-teman yang ada di tingkat kecamatan yang menjadi tugas agar menjemput bola datang ke sana. Kemudian karena kami juga menyampaikan untuk melakukan pendataan awal, pendataan berapa jumlah sapi yang akan dikurbankan di wilayah masing-masing. Tentu teman-teman ini tahu bahwa setelah ada laporan diambil, tahu bahwa sapi-sapi inilah yang akan dikurbankan, sehingga dia akan melaksanakan tindakan atau melakukan langkah pencegahan dalam rangka mengantisipasi pemeriksaan ini, saya kira. Baik, lalu untuk langkah yang dilakukan mengantisipasi gangguan kesehatan hewan seperti Jembrana, PMK, dan juga antraks kadang-kadang dok ya, apalagi antraks pernah juga menjadi momok yang menakutkan pada hewan ternak gitu ya. Silahkan Pak Kadis, bagaimana nih untuk mengantisipasi penyakit hewan ini? Saya kira untuk mengantisipasi itu teman-teman kami tidak harus proaktif jalan untuk menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kalau ada gejala-gejala, utamanya gejala PMK, Jembrana, agar segera tim kami kan setiap kecamatan itu ada kontak person untuk segera dilaporkan agar tim kami, baik tim dari Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten maupun tim kecamatan, agar segera melakukan tindakan preventif yang harus kita laksanakan secara bersama-sama untuk mengantisipasi ini supaya apa yang menjadi keluhan dan kendala di masyarakat bisa teratasi secepatnya. Baik. Nah, kalau saya ke Dokter Agus lagi nih, Dokter Adi, bagaimana memberikan edukasi nih kepada masyarakat agar mereka tuh lebih dini mengenali gejala-gejala penyakit hewan, lalu langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan untuk penanganan awal. Ya, seperti yang dikatakan Pak Kadis tadi, tentunya yang lebih paham dengan kondisi ternak kan ya peternaknya sendiri. Lalu proses edukasinya bagaimana kepada masyarakat? Baik, untuk edukasi kepada masyarakat tentang hewan kurban itu kami melaksanakan pendekatan 3 jenis. Yang pertama adalah pendekatan dengan media sosial, yang merupakan salah satu pembeda juga di dalam 2 tahun terakhir, di mana kami sangat aktif di Facebook dan Instagram. Kami punya akunnya. Pada para pendengar boleh langsung mengakses di DPKH Bone itu untuk Facebook dan Instagram. Kemudian yang kedua, kami berterima kasih sekali lagi untuk RRI
ini media yang sangat efektif sehingga saya setiap mau kurban saya pasti ketemu sama Pak dan Pak Andi Imran. Itu merupakan media yang sangat efektif bagi kami untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan yang ketiga, kami tetap menggunakan pendekatan manual. Kemarin kami pendekatan dengan beberapa KUA atau urusan agama kecamatan, kami melakukan pendekatan dengan imam-imam masjid dan juga panitia pemotong hewan kurban. Nah, ini khusus menyasar pertama adalah proses pemotongan dan juga kesehatan ternak menjelang proses pemotongannya dilaksanakan. Kemarin di kantor urusan agama Tanda Teriatang, alhamdulillah juga seluruh imam masjid sudah diundang di kecamatan Tanda Teriatang dan kami memberikan informasi bagaimana pendekatan yang bisa dilakukan. Untuk bocorannya, Tanda Teriatang terpilih kenapa? Karena Tanda Teriatang adalah kecamatan dengan jumlah hewan terbanyak Kabupaten Bone. Baik. Dari 300 ekor. Yang rencananya tahun ini akan dikurbankan gitu, Dok. Rencananya tahun ini akan dikurbankan. Kecamatan Tanda Teriatang sudah 3 tahun terakhir menjadi kecamatan dengan jumlah pemotongan tertinggi dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Baik. Nah, lalu Pak Kadis, seperti apa sebenarnya kondisi di Kabupaten Bone saat ini jika dikaitkan dengan penyakit pada ternak? Kondisi secara umum gambarannya seperti apa, Pak? Sekira secara umum Kabupaten Bone untuk di sisi penyakit ternak ini aman-aman saja, aman-aman saja. Cuma memang ada beberapa titik tadi yang disampaikan, beberapa titik untuk penyebaran penyakit ini. Awal penyebarannya khusus untuk Jembrana ini kan yang marak sekarang. Karena boleh saya katakan bahwa PMK 6 bulan terakhir ini sudah tidak ada lagi penambahan kasus. Cuma yang di Jembrana ini awalnya ada di Kecamatan Cenrana dengan Telus Satinge, tapi alhamdulillah dengan pola apa yang disampaikan tadi Dr. Agus bahwa dengan isolasi yang dilakukan di tingkat desa, kemudian mencegah perlintasan ternak, kemudian melakukan disinfeksi di kandang. Saya kira itu adalah langkah-langkah yang dilakukan sehingga bisa meyakinkan masyarakat bahwa pada saat hewan ternak kami terjangkit virus atau penyakit, insya Allah teman-teman dari peternakan akan hadir bersama kita, dan ini kami bisa buktikan di 2 kecamatan ini alhamdulillah sampai sekarang ini sudah tidak ada lagi penambahan. Kemudian masuk di wilayah 2 bulan terakhir ini di wilayah Sibulue dengan Mare, alhamdulillah kemarin tadi malam saya sempat bincang-bincang 2 camat bahwa alhamdulillah sudah agak tidak ada penambahan lagi, ada beberapa 2 minggu ini, tapi kami tetap melakukan langkah-langkah untuk segera menangani ini agar percepatan vaksinasi, insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang bagaimana ini masyarakat agar bisa aktif, proaktif untuk melakukan kalau ada ternaknya yang terjangkit gejala-gejala penyakit yang terjangkit seperti Jembrana apa semua, dan langkah seperti inilah yang kami lakukan sehingga apa yang saya katakan dari awal bahwa di Bone kayaknya masyarakat aman-aman saja untuk ini, hanya di daerah-daerah tertentu saja, begitu juga konsumen yang ada di luar meyakini bahwa ternak di Bone ini aman. Saya kira seperti itu. Baik, lalu untuk masyarakat yang kemarin ternaknya terdampak penyakit entah itu Jembrana, entah itu PMK, solusi apa yang ditawarkan DPKH kepada masyarakat? Ada 2 sebenarnya yang kami lakukan kalau memang terpaksa tidak bisa ditangani. Ada pemotongan bersyarat, bersyarat. Kemudian langkah kedua itu sebenarnya sosialisasi ini harus dijalankan. Ini program asuransi ternak agar bisa merugikan kalau misalnya paksa mati, itu yang perlu kami lakukan, proaktif melakukan agar ada memunculkan kesadaran masyarakat untuk segera mengasuransikan ternaknya, supaya kalau ada kejadian seperti ini ternak itu ada jaminan untuk pengembalian harga dari besaran harga dari ternak itu, ada nilainya. Ini yang harus kami lakukan. Program itulah yang harus berjalan, pastikan berjalan, dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa terjadi. Artinya asuransi ternak ini belum maksimal begitu, Pak, ya? Iya, belum maksimal. Itu sekitar berapa persen, Pak? Kalau persentasenya saya belum bisa sampaikan sekarang karena belum ada data yang real saya bisa. Baik. Nanti barangkali di lain waktu kalau ada kesempatan untuk wawancara lagi dengan teman-teman dari RRI, insya Allah data akan kami sampaikan, dan saya pastikan mudah-mudahan bisa lebih meningkat persentasenya tahun-tahun yang akan datang dibanding tahun ini.
Baik, saya ke Pak Dokter lagi nih, Pak Dokter, mengenai PMK dan Jembrana ini, bagaimana sih sebenarnya untuk mekanisme pemotongannya? Apakah ada bagian tubuh tertentu yang harus dibuang atau mungkin sama sekali tidak boleh dikonsumsi oleh manusia? Silakan. Untuk PMK dan Jembrana, saya harus menegaskan terlebih dahulu bahwa status dua penyakit ini merupakan bukan penyakit zoonosis, sehingga mengkonsumsi bagian dari ternak sapi yang sakit PMK maupun Jembrana itu tidak akan menimbulkan penyakit pada manusia. Kemudian yang kedua, apabila dalam proses pemotongan kemudian ditemukan ada proses pemeriksaan postmortem setelah dipotong, kadang-kadang ditemukan ada kelainan organ dalam. Yang paling sering kita temukan biasanya ada pembengkakan di limpa dan hati. Biasanya apabila kemudian hal ini ditemukan, maka bagian ini wajib untuk dimusnahkan, tidak boleh dikonsumsi. Kemudian untuk pada kasus PMK misalnya di bagian mulut biasanya akan ada ditemukan sariawan, oleh karena itu sebaiknya disingkirkan bagian kepala. Ini standar pemotongan bersyarat yang biasa kami terapkan. Yang harus dipahami oleh warga kita juga adalah misalnya PMK. PMK itu ada kesepakatan bahwa kasus dengan gejala, walaupun sekarang sudah 6 bulan kita tidak ada menemukan kasus baru, alhamdulillah. Tapi kemudian apabila dalam proses pemotongan nanti ditemukan ada gejala ringan, misalnya sedikit luka pada bagian pelacak dan sedikit sariawan pada daerah mulut, fatwa MUI juga sudah keluar untuk bagian ini boleh dikorbankan pada gejala ringan, kecuali apabila sudah parah tidak bisa berdiri, itu sudah tidak bisa dijadikan hewan kurban. Tapi dengan gejala ringan maka PMK termasuk penyakit yang acceptable, masih bisa dijadikan hewan kurban. Baik, sebenarnya apa perbedaan antara kedua jenis penyakit ini, Dok? Bedanya di mana? Baik, untuk PMK dan Jembrana merupakan dua penyakit dengan, walaupun sama-sama disebabkan oleh virus, tapi memiliki karakter yang sangat berbeda. Tingkat penyebaran misalnya, tingkat penyebaran pada PMK termasuk dalam highly contagious disease. Dia hanya sangat cepat pada kasus PMK. Makanya dalam beberapa literatur dinyatakan bahwa titik 0 sampai titik 10 km dari daerah kasus itu sudah dianggap daerah tertular, saking cepatnya penyebaran penyakit ini. Tetapi walaupun dengan tingkat penyebaran yang tinggi, tingkat kematiannya sangat rendah. Hanya 2% sampai dengan 1%, sangat rendah kalau sapi dewasa. Sebaliknya justru terjadi di penyakit Jembrana. Walaupun tingkat penyebarannya tidak tinggi, dia cukup lambat bergerak, tetapi tingkat kematiannya sangat fatal. Itu apabila sudah kena, terutama pada sapi Bali, itu tingkat kematiannya sangat. Cara penularannya sama, Dok? Cara penularan juga sedikit berbeda. Spesifik pada penyakit Jembrana, penular utamanya adalah lalat. Jadi lalat menggigit ternak sapi yang sakit, kemudian menggigit lagi ternak sapi yang sehat, itulah tertular penyakit. Sementara pada penyakit PMK cukup dengan kontak langsung maupun tidak langsung pada sapi yang sakit dengan yang sehat, itu sudah cukup untuk menularkan penyakit. Baik. Pendengar, kita masih akan kembali berbincang bersama Pak Kadis dan juga Pak Dr. Agus Riyadi setelah kita dengarkan jeda berikut ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bone. Kita kembali lagi di Dialog RRI Bone bersama Kadis DPKH Kabupaten Bone, Bapak Andi Musafir SPI, dan juga Kabid Keswan dan Kesmapet Dr. Hewan Agus Riyadi M.Anim SC. Dengan topik kita hari ini, ketersediaan stok hewan kurban dan antisipasi gangguan kesehatan hewan jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Pendengar, untuk Anda yang mendengarkan kami boleh bertanya ya di kolom komentar di live Facebook LPP RRI Bone, atau bisa juga melalui telepon di 0481214444 dan WhatsApp-nya di 082393864445. Baik, saya bacakan dulu pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Ini dari pendengar kita di mana nih? Febrian ya.
tahun ini apakah ada sapi dari presiden? Kalau ada sapi, jenis apa dan beratnya berapa? Sapinya dibeli dari daerah mana dan berapa harganya nih? Ini ke Pak Kadis nih, silahkan Pak Kadis. Siap. Alhamdulillah untuk tahun ini Bone masuk termasuk wilayah yang masuk seleksi untuk sapi. Jadi sumbernya dari Bone, sapinya sumbernya dari Bone, dan ini belum bisa saya pastikan bahwa ini sapi presiden karena belum lolos, artinya belum 100%. Tapi insya Allah 90% lah, 90% karena belum dibayarkan, belum pemilik ini belum menerima uangnya. Belum menerima uangnya. Jadi kemudian seleksinya ini cukup ketat. Seluruh provinsi Sulawesi Selatan ada 3 kabupaten yang musuh nominasi. Kalau saya tidak salah itu hari Kabupaten Bone, Sinjai, Bulukumba. Dan persyaratannya memang ini untuk yang mau dijadikan kurban oleh presiden itu kalau saya tidak salah minimal 800 kilo. 800 kilo. Dan alhamdulillah setelah diseleksi 3 ini dari sisi beratnya saja di antara 3 kabupaten di kabupaten ini, Kabupaten Bone termasuk yang tertinggi beratnya, kurang lebih 1060 kilo ya. Wah, 1 ton lebih. 1 ton lebih, 1 ton lebih. Oke. Lalu ada lagi nih soal kurban tahun ini, bagaimana stok konsumsi dalam daerah Bone? Apakah aman atau bagaimana? Berapa jumlah stok sapi di Bone saat ini? Dan dari total jumlah sapi kurban, banyak dijual luar daerah atau di dalam daerah sekarang? Silakan Pak Kadis. Alhamdulillah tadi di awal perbincangan kita sudah saya sampaikan bahwa stok sapi kurban untuk tahun ini kurang lebih 13.910 ekor. Dan itu untuk stok, kita estimasi untuk stok di wilayah Kabupaten Bone itu 5.700, insya Allah itu terpenuhi. Dan yang terjual ke provinsi dan dalam daerah di provinsi di dalam kabupaten sendiri di luar Kabupaten Bone kurang lebih 4.000 lebih. Kemudian yang ke luar provinsi itu 4.000. Jadi sisanya itu ada di Bone. Kami estimasi untuk kesediaan stok untuk kebutuhan kurban, saya kira insya Allah aman untuk Kabupaten Bone. Baik, masih ada nih Pak Kadis ya. Ini dari Rian di Jalan Landak. Katanya mohon maaf sebelumnya karena pertanyaannya di luar topik kita hari ini, yaitu seputar harga telur dan ayam ras serta ayam potong di pasar di Bone saat ini yang melambung tinggi. Pasar murah yang dilakukan Pemda saat ini sepertinya tidak terlalu efektif karena keterbatasan stok dan waktu pelaksanaan. Lalu bagaimana intervensi dari DPKH Bone untuk menangani kondisi ini? Silakan Pak Kadis. Untuk program dari kami di Kabupaten Bone, kami cuma mengikut dari program pemerintah Kabupaten Bone yang pasar murah itu kami ikut khusus untuk dilaksanakan untuk di beberapa kecamatan yang kemarin sudah terlaksana di kota di Tanah Teliatang. Kami siapkan sebenarnya stok itu 700 rak. 700 rak, polanya itu bukan dari Dinas Peternakan tapi kerjasama dengan distributor. Dan pemerintah Kabupaten Bone melakukan intervensi subsidi di situ lewat BTT, bantuan tak terduga. Jadi dengan kisaran harga pasar yang berlaku di Kabupaten Bone, kita subsidi 10.000 dari situ. Jadi pihak distributor ini yang datang ke pasar murah untuk menjual produknya, telurnya, kemudian di bawah harga itu kita jualkan, pemerintah kabupaten yang mensubsidi 10.000. Jadi kalau misalnya harga pasar Rp50.000 atau Rp54.000, 10.000 dari situ pemerintah kabupaten yang tanggung, kemudian dijual di bawahnya 10.000. Tapi apa memang stoknya terbatas, Pak? Memang Kadis? Terbatas karena ada beberapa titik yang kami gelar pasar murah. Kemudian dana juga terbatas. Dana juga terbatas. Baik, terima kasih untuk Pak Rian ya, sudah terjawab pertanyaannya. Dan saya ke Pak Dr. Adi lagi nih, Pak Dr. Adi. Akhir-akhir ini kan di media sosial banyak berita tentang rabies. Nah, ini tentu menjadi kekhawatiran kita juga. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah rabies ini bisa menular dari hewan ke hewan atau hanya dari hewan ke manusia aja? Silakan, Dok. Baik, penyakit rabies
di Indonesia itu dikenal sebagai penyakit yang zoonosis, artinya bisa menular dari hewan penular rabies. Spesifik ada 3, yaitu anjing, kucing, dan kera. Di luar ketiga hewan ini itu tidak memiliki kemampuan untuk menularkan. Tertular bisa, tetapi menularkan tidak. Sehingga kalau misalnya ada anjing gila yang menggigit sapi, sapi itu bisa terkena penyakit rabies, tapi tidak memiliki kemampuan untuk bisa menularkan ke hewan lain. Dia dikenal dengan istilah kuldesak atau titik akhir penyakit. Sama dengan manusia, apabila tergigit anjing, maka bisa menular, tetapi manusia tidak memiliki kemampuan untuk menularkan ke manusia yang lain. Nah, saran kami mungkin terkait dengan informasi tentang rabies yang saat ini memang di Toraja Utara dan Toraja itu ada kasus Lisa baru di sana. Di Bali juga cukup banyak kasus-kasus yang baru. Untuk mengantisipasi itu, kami menghimbau kepada masyarakat apabila terjadi kasus gigitan, baik itu anjing, kucing maupun kera, agar segera datang melapor ke puskesmas terdekat. Nanti dari puskesmas kami sedang membangun sistem terbaru saat ini, jadi masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor dinas peternakan, karena kami sudah memiliki jaringan di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Bone. Informasi akan dikirimkan secara online dan kami akan bisa memberikan rekomendasi pemberian suntikan anti rabies atau dikenal dengan vaksin anti rabies. Nah, masyarakat bisa mendapatkan layanan vaksinasi ini di puskesmas terdekat, dan tentunya adalah dengan mencuci bekas luka gigitan sesaat begitu kasus gigitan terjadi. Dicuci dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit dan segera berkunjung ke puskesmas terdekat. Ini untuk mencegah penularan penyakit rabies. Tapi kalau untuk kasus rabies pada hewan yang akan dikurbankan, sejauh ini di Bone tidak pernah terjadi, Dok? Sejauh ini kami tidak pernah menemukan ada kasus hewan yang mau dikurbankan dengan menunjukkan gejala rabies. Sejauh ini kami sudah 13 tahun bertugas, belum pernah menemukan kasus seperti itu. Tapi ada kemungkinan potensi selalu ada. Walaupun memang sepanjang pengetahuan kami belum pernah terjadi seperti itu. Baik, kalau untuk rabies sendiri, Dok, ini ciri-ciri jika rabies terjangkit pada hewan lain seperti sapi misalnya, seperti apa sebenarnya? Seperti dengan gejala yang ditunjukkan pada hewan seperti anjing dan kucing, sapi yang terkena penyakit rabies itu akan menunjukkan agresivitas. Jadi di awal periode mereka akan sangat agresif dan biasanya cepat sekali waktunya. Digigit hari ini 7-14 hari ke depan sudah bergejala. Nah, selain agresif, biasanya juga akan terjadi hipersalivasi, mulutnya berbusa, dan kemudian apabila sudah masuk ke fase yang cukup parah, akan terjadi paralisis, lumpuh, dan akhirnya akan mati juga. Benar nggak sih, Dok, kalau tergigit hewan dengan indikasi rabies ini akan takut air? Betul. Salah satu gejala penyakit rabies, terutama pada manusia, termasuk juga pada hewan, tapi biasanya sangat dominan itu adalah pada manusia, itu akan terjadi yang namanya fobia. Pertama adalah hydrophobia, ketakutan melihat air. Kalau ada orang yang terkena rabies, dikocokkan air depannya itu sudah sangat takut. Kemudian yang kedua adalah fotofobia, takut terhadap cahaya. Orang yang terkena rabies biasanya akan sembunyi di bawah tempat tidur, di kolong meja, karena mereka takut melihat cahaya. Yang ketiga adalah aerofobia, ketakutan pada angin. Terkena angin dia akan ketakutan. Ini 3 fobia yang biasanya terjadi pada kasus rabies, terutama pada manusia. Tapi kalau misalnya kita mengkonsumsi nih, misalnya daging hewan yang ada indikasi rabies, itu yang terjadi pada orang yang mengkonsumsi itu seperti apa? Untuk penyakit rabies, seperti yang saya sampaikan tadi, penyakit rabies pada ternak seperti sapi itu sifatnya kuldesak. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menularkan ke manusia. Jadi mengkonsumsi daging sapi itu tidak memiliki potensi untuk bisa menularkan penyakit rabies tadi. Walaupun kami tetap selalu menyarankan dimasak dengan benar, dicuci dengan benar, tapi itu sangat tidak mungkin terjadi penularan melalui konsumsi daging. Jadi penting bagi kita nih pendengarnya untuk memastikan daging yang kita beli itu dimasak hingga betul-betul matang. Saya ke Pak Kadis lagi. Pak Kadis, mengenai rumah pemotongan hewan, seperti apa sebenarnya fungsi RPH ini? Karena untuk berkurban kan masing-masing masyarakat sudah punya tempat pemotongan hewan. Nah, lalu RPH ini kapan difungsikannya? Silakan Pak Kadis.
Terima kasih. Kalau RP ini berfungsi setiap hari sebenarnya. Jadi biar tidak ada kurban tetap berfungsi karena itu sudah terjadwal. Semua pedagang setiap hari membawa ternaknya di situ untuk dipotong, selanjutnya dijual di tempat-tempat penjualan daging. Saya kira tanpa ada kurban pun RPH tetap berfungsi. Begitu juga. Jadi untuk memastikan hewan-hewan yang kurban ini, itulah gunanya kami membentuk tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini, masing-masing segera memastikan bahwa sistem pemotongan yang dilakukan di RPH dari sisi kesehatannya sama dengan sistem pemotongan yang dilakukan di lapangan tempat-tempat pemotongan hewan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti kurban di tingkat wilayah masing-masing. Oke. Jadi memang tetap ada tim gitu, Dok ya. Jadi artinya dokter juga sudah punya data pemetaan gitu, daerah mana saja yang akan melakukan pemotongan. Jadi timnya ditempatkan di situ, daerah itu. Oke, baik. Jadi dipastikan aman begitu, Dok ya. Baik. Semua wilayah ada timnya. Itulah tadi saya sampaikan bahwa 156 orang ini terdistribusi ke 27 kecamatan. Dan itu terdiri dari dokter hewan, kemudian pelaku pegawai peternakan yang ada di kecamatan, PPK-nya di kecamatan, kemudian teman-teman yang biasa ikut kami selaku inseminator. Itulah yang membantu kami semua. Tim inilah yang membantu kami semua yang dalam rangka mengawal ini Hari Raya Kurban ini, agar memastikan dari sisi amannya dan sehatnya serta halalnya ternak yang akan dikurbankan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Bone. Saya jamin itu ya, Dok. Kami sudah melakukan bintek selama 2 hari dan ini setiap tahun kami lakukan. Sekira pengalaman teman-teman dari Dinas Peternakan bukan tahun ini saja, sudah beberapa tahun dilakukan seperti ini. Saya kira insya Allah aman. Baik. Itu untuk hewan kurban. Lalu untuk stok daging yang ada di pasar tradisional misalnya, atau di gerai-gerai yang menjual daging gitu, Dok. Itu bagaimana kita konsumen untuk tahu daging ini aman, daging ini dihasilkan dari sapi yang sehat. Itu membedakannya seperti apa, Dok? Baik. Untuk memilih daging yang baik, syarat pertama adalah yang saya sarankan, belilah di tempat resmi. Jadi di pasar Palakan misalnya, kita memiliki ada 8 pedagang resmi yang terdaftar memiliki izin untuk memotong di RPH. Dan 8 orang ini memiliki aturan-aturan dalam proses pemotongannya, di mana dilakukan pemeriksaan pemotongan sebelum dan setelah dipotong. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita menemukan ada penjual daging beku. Frozen food gitu ya. Frozen food, carilah yang memiliki izin resmi. Itu kita membedakan yang berizin resmi dengan yang tidak seperti apa, Dok? Di beberapa gerai resmi mereka menempelkan izin resminya langsung di belakang di dinding. Dan tidak ada salahnya juga apabila kemudian teman-teman para pembeli, konsumen sekarang kritis langsung bertanya saja izinnya ada di mana. Itu akan lebih meyakinkan kita bahwa produk yang kita beli itu berasal dari sumber yang berizin resmi. Kemudian yang ketiga, tentu pemeriksaan mandiri yang bisa dilakukan konsumen. Itu yang biasa kita cek adalah yang pertama adalah dari warna. Daging sapi itu warnanya normalnya adalah berwarna merah cerah. Kalau sudah warna hitam, warna putih, kebiruan, itu tentu warna bukan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah dari aroma. Nah, aroma ketika dicium ada bau anyir khas daging. Tetapi kalau sudah ada aroma busuk, tidak sedap, maka sebaiknya tidak untuk membeli produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah selalu waspada pada mekanisme sistem pembelian dengan menggunakan sistem kantong plastik berwarna. Yang kami selalu sarankan dan sedang kami kampanyekan saat ini adalah penggunaan kantong plastik bening yang merupakan bahan dari bebas dari bahan pewarna dan juga risiko hasil pendaur ulangan itu lebih kecil. Nah, termasuk juga untuk teman-teman panitia kurban nanti pada kesempatan ini kami sampaikan, gunakanlah plastik bening, jangan menggunakan plastik berwarna. Yang warna merah hitam itu sebaiknya kita mulai tinggalkan, kita fokus pada penggunaan plastik bening. Baik. Terakhir nih Pak Kadis, sebelum kita mengakhiri dialog RRI hari ini, apa closing statement yang ingin Pak Kadis sampaikan? Terima kasih. Sebagai pernyataan terakhir dari saya selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,
utamanya dalam rangka menghadapi Idul Adha ini, Idul Kurban ini, saya harapkan segenap masyarakat Kabupaten Bone agar lebih proaktif dalam membantu kami melaporkan penitia-penitia imam masjid, kemudian segenap pemerintah di tingkat desa dan tingkat kecamatan agar membantu kami, petugas-petugas yang kami bentuk, agar kepastian hewan yang akan dikurbankan ini bisa diperiksa dan ditahu, kemudian datanya ada masuk di kami supaya menjadi bahan bagi kami untuk melakukan antisipasi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Walaupun sebenarnya ini sudah ada edaran dari Pak Bupati, pada kesempatan ini adalah media yang luar biasa menurut kami untuk menyampaikan ke masyarakat. Mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan baik. Sekira itu. Baik, kemudian dari Pak Dokter nih, Pak Dokter, apa nih closing statement-nya? Baik, kepada seluruh pendengar RRI, insya Allah dalam 1 minggu ke depan kita akan melaksanakan ibadah kurban. Tentu kami ingin memastikan bahwa semua ternak kurban kita dalam kondisi yang sehat dan juga layak untuk menjadi hewan kurban. Alhamdulillah di bawah pimpinan Bapak Kepala Dinas kami, tahun ini kembali kami meluncurkan program pemeriksaan hewan kurban dan tentunya tidak berbayar, gratis. Jadi jangan khawatir kepada para pendengar, silakan hubungi petugas peternakan kecamatan kami, atau kalau misalnya terkendala di informasi, boleh langsung akses ke Facebook atau di Instagram kami untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan hewan kurban. Menghubungi kami itu akan sangat membantu untuk menjamin kesehatan dan juga kelayakan dari hewan kurban yang akan dikurbankan oleh para pendengar sekalian. Baik. Baik, terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Dokter Adi atas kesempatannya, dan tentunya setelah berbincang begini ya, kita jadi tahu bahwa hewan kurban yang ada di Kabupaten Bone dijamin aman, bebas dari wabah penyakit gitu ya. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita di Dialog RRI Bone untuk hari ini dengan tema ketersediaan stok hewan kurban dan antisipasi gangguan kesehatan hewan jelang Hari Raya Kurban 1444 Hijriah. Saya Sri Ulfa pamit undur diri, dan selanjutnya kita akan jelang dinamika olahraga siang dari Pro 3 RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.